Baik, sekarang kita ceritakan orang-orang yang sudah di hadapan pintu surga. Saat mereka sudah ada di hadapan pintu surga, jantung badabok-dabok, arok-arok camih, betul-betul berharap agar dia segera masuk, tak sabar ingin masuk. Saat itu kata Rasulullah, ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. Jarak satu tiang pintu surga dengan tiang yang lain adalah sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Luasnya pintu itu, lebarnya pintu itu, dan ada 8 pintu. Taib kaum muslimin, mereka pun berlomba-lomba ingin masuk. Ditertibkan oleh para malaikat penjaga pintu surga. One at the time please. Satu persatu, ikut urutan antri. Tahukah Bapak siapa yang paling di depan disuruh untuk masuk? Ada 3 kelompok dari umatku yang paling duluan dimasukkan ke surga. Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhulunal jannah. Diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya nanti pada hari kiamat, mereka paling didahulukan masuk surga sebelum yang lain-lainnya. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhulunan nar. Juga telah diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya yang didahulukan masuk neraka sebelum penjahat-penjahat apapun yang ada di muka bumi. Awas kaum muslimin. 3 orang pertama dari umat Nabi, 3 kelompok pertama dari umat Nabi yang akan duluan masuk surga sebelum para penyembah patung, sebelum para ahli-ahli surga lainnya. Siapakah mereka? Yang pertama, fasyahid. Yang kedua, abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Yang ketiga, faqirun muta'affifun dhu iyalin. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna an-nar sultanun jair dhu tharwatin min malin la yuaddi haqqallah min malih. Yang ketiga, faqirun mutakabbir. Mari kita terjemahkan. Adapun 3 orang dari umatku yang akan didahulukan masuk ke dalam surga sebelum yang lain-lainnya. Yang pertama adalah fasyahid. Setiap orang yang dulu di dunia akhir hayatnya adalah syahid. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak siapa yang syahid itu? Sahabat menjawab, alladzi yuqatilu fi sabilillah i'la'an li kalimatillah fayuqtal. Orang yang berperang di dunia dulu demi agama Allah, demi tegaknya kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan itu, maka dialah yang syahid. Maka kata Rasulullah, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya yang dapatkan syahid dari umatku, sementara umatku banyak. Tidak, kata Nabi. Syahid itu adalah, Nabi ceritakan, 1, seluruh yang meninggal dunia karena sakit perut, syahid. Umat Nabi, orang Islam, nggak buat syirik dalam hidupnya, menderita penyakit sakit di perutnya, apapun nama penyakitnya, lalu dia sudah coba mencari obat dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang halal dan benar, tetap saja sakit, dan dengan sakit di perutnya dia meninggal dunia, maka dia syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggal karena sakit kepala itu, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Apapun nama sakit di kepala, pecah pembuluh darah, tumor, kanker ganas, apapunlah namanya, ya, sakit di kepala, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang benar, dia tidak mau berputus asa, dan dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia muslim yang tidak syirik kepada Allah, meninggal karena sakit kepala tersebut, dia syahid, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang meninggal karena ta'un, karena penyakit menular mewabah yang mematikan. Seandainya dia tertular lalu dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia syahid. Yang keempat, fal ghariq, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di air, di laut, maka dia adalah syahid. Syaratnya bukan nenggelamin diri,
dia harus muslim dan tidak musyrik. Maka dia tenggelam, pokoknya menyeberang nih dari Bakauheni ke Merak. Ternyata kapalnya ada trouble, lalu tenggelam kapalnya, dengan dia tenggelam, maka dia syahid. Yang kelima, orang yang minal hadam, orang yang mati karena ketimbun oleh reruntuhan. Mungkin reruntuhan bangunan akibat gempa, atau dia melalui sebuah tebing dan jurang, lalu di atas tebing itu jatuh longsor, dia tertanam, tertimbun di situ, maka dia syahid. Syaratnya harus muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia karena melahirkan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil? Syahid. Siapa yang meninggal dunia karena melahirkan? Syahid. Siapa yang meninggal dunia sambil menyusui dan dia sedang menyusui? Syahid. Masya Allah. Kalau tahulah ibu-ibu keutamaan hamil, melahirkan dan menyusui, maka akan jadi salah satu seperti istri saya. Apa kata istri saya? Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Kenapa? Kata Rasulullah, wanita senantiasa dalam keadaan seperti orang yang berperang di jalan Allah selama ia masih dalam keadaan seperti itu. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Sama dengan seorang yang sedang fisabilillah. Allahu Akbar. Bapak tahu pahala seorang fisabilillah yang sedang jihad di jalan Allah? Kata Nabi, kalau ada orang yang pergi berjihad, kamu yang di rumah sholat dan jangan pernah putuskan sholatmu, jangan pernah berhenti sampai si mujahid itu selesai perang dan balik ke rumahnya, baru kamu boleh istirahat. Ada yang sanggup? Enggak ada, kata Abu Hurairah. Sejak si mujahid pergi, kamu baca Quran. Kamu tidak boleh berhenti baca Quran, baca terus sampai jihad selesai dan mujahid pulang balik ke rumahnya, baru kamu berhenti baca Quran. Mana ada yang sanggup di antara kami begitu ya Rasulullah? Makanya kata Rasulullah, seorang mujahid itu adalah pahalanya paling tinggi, paling besar, nggak ada yang bisa nandingi. Seorang ibu yang hamil, melahirkan dan menyusui, sama pahalanya dengan orang yang beribadah nggak putus-putus, Pak. Allahu Akbar. Beruntunglah ibu, Bu. Cuma ibu yang diberi oleh Allah rezeki ini. Rugi ibu yang minta segera disterilkan. Rugi ibu yang minta, Mas, anak kita cukup 2 ya. Rugi. Kenapa? Pahala besar menganga di hadapan ibu-ibu dengan cara hamil, menyusukan, melahirkan. Terbalik, hamil, melahirkan dan menyusukan. Terus begitu. Makanya Bu, jadilah seorang wanita selagi masih muda, belum menopause, produktif. Rezeki anak saya gimana? Allah yang jamin, Allah yang tanggung, jangan pikirkan itu dah. Yang penting suami orang beriman mau bekerja, Allah yang jamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kamu seperti kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kami. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nomor 7. Orang yang meninggal dunia karena terbakar. Fal hariqu syahid. Orang yang terbakar meninggal dunia syahid. Siapapun yang terbakar, asal dia bukan membakar dirinya, maka itu bunuh diri namanya. Tapi dia terperangkap oleh gedung yang terbakar, rumah yang terbakar, komplek yang terbakar, dan dia meninggal, maka dia syahid. Yang ke-8, orang yang pergi menuntut ilmu, pergi menghadiri majelis ilmu, maka dia terbunuh atau meninggal dalam perjalanannya atau ketika sedang menuntut ilmu, fahuwa syahid, maka dia syahid. Yang ke-9, orang yang membela harta miliknya untuk dirampas orang, dia pertahankan, dituja oleh orang. Dituja apa bahasa ininya? Ditusuk orang, ya, maka meninggal dia syahid. Tanahnya mau dirampas orang, dia mencoba membela diri, dia coba bela hak-haknya, ternyata orang yang mau merampas pakai algojo, pakai bodyguard, pakai tukang pukul untuk gebukin dia sampai mati, syahid. Orang yang meninggal dunia, yang ke-10, orang yang meninggal dunia karena membela agamanya, disuruh murtad, dia nggak mau, akhirnya dia dibunuh, ya, maka dia syahid. Masya Allah, banyak ternyata syahid itu, ya, banyak syahid itu kaum muslimin.
Kemudian Rasulullah SAW yang mengatakan berikutnya, orang yang membela kehormatan keluarganya ketika kehormatan itu akan diinjak-injak orang lain. Istrinya mau diperkosa di depan matanya, lalu dia bela istrinya, lalu dia terbunuh, dia syahid. Anak gadisnya ditangkap oleh orang, diculik oleh orang untuk dinodai, kemudian dia bela anak gadisnya, dia terbunuh, dia syahid. Muslim ini kayak lebah, Pak, pantang disakiti, nggak mau mengganggu tapi pantang disakiti. Kalau udah disakiti sampai mati, dia selesaikan urusan itu. Jangan coba-coba main-main dengan seorang muslim. Nah, seluruh mereka ini syahid. Mereka lah yang paling pertama masuk surga, disuruh di depan, Pak. Istimewanya orang syahid seperti ini, di alam kubur dia tidak akan disiksa walaupun dosanya banyak. Subhanallah. Orang yang meninggal dunia di hari Jumat syahid. Meninggal dunia hari Jumat syahid. Tapi bukan direncanakan. Kalau direncanakan bunuh diri namanya. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini disebut dengan syahid dunia. Dia tetap diperlakukan seperti orang meninggal biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ini namanya syahid dunia. Dan mereka ini beda dengan syahid dunia akhirat. Siapa yang syahid dunia akhirat? Yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya beda. Di mana letak bedanya? Lisyahidi indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid bertempur di medan tempur, terbunuh padahal dia untuk membela kehormatan agama Allah, kalimat Allah, dia terbunuh, ada 6 keistimewaan yang Allah berikan. Satu ini ada A, B, C. Yang pertama, A, yughfaru lahu dzunubuhu fi awali daf'atin min damih. Saat ada yang ternganga daripada tubuhnya, darah menetes 1 tetes yang pertama, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah ia buat sepanjang umurnya dalam hidupnya. Luar biasa berjihad di jalan Allah ke medan tempur ya. Bapak kalau ingin tebus dosa-dosa Bapak yang sangat banyak, selagi itu bukan syirik, jalan yang paling praktis adalah bertempur di jalan Allah ketika jihad itu terbuka. Peluangnya ada, kesempatan ada, jangan lari, jangan sembunyi, jangan tiarap, jadi pecundang. B, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempatnya ternganga, terbuka di dalam surga. Dia melihat tempatnya, tempat tinggalnya dalam surga, tempatnya maha indah, maha sempurna, maha mahal, besar, istana yang sangat sempurna, dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah terkhayalkan dan tidak bisa diucapkan dengan lidah. Itu dilihatnya, dan di gerbangnya pemilik tempat ini, pemilik istana ini, pemilik kebun ini, pemilik segala kekayaan ini adalah dia, namanya yang dia lihat. Saat itu dia terbelalak dan matanya terbuka lebar, dan dia pun tertawa ingin merasanya masuk ke sana. Dalam keadaan seperti itu terjadilah C, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali hanya seperti dicubit saja sedikit. Sementara sakaratul maut itu, Pak, paling ditakuti oleh seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Bahkan Nabi sendiri sampai berkeringat dingin merasakan sakaratul maut itu. Sampai keluar suara Rasulullah yang berat, sampai-sampai malaikat Jibril tak mampu melihat dan membuang wajahnya. Rasul sampai berkata, Jibril, jijikkah engkau melihat saya? Tidak ya Rasulullah, mana ada mata yang tega melihat wajah kekasih Allah sedang sakarat. Saya tak sanggup melihat, kata malaikat Jibril. Rasulullah merasakan sakaratul maut, dan Rasulullah berkata, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini, ringankanlah sakaratul maut ini. Saking beratnya sakarat, Pak. Belum pernah merasakan sakarat kan? Sakit dan sangat berat. Tapi bagi orang yang syahid berperang di jalan Allah, hanya seperti kena dicubit. Kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Saya sudah jelaskan loh dulu. Saya masih ingat, saya pernah jelaskan di sini bahwa pemandangan surga yang dia lihat, dan di situ ada namanya, menyebabkan segala ketakutan, kesedihan, kesakitan yang ada menjadi hilang dan sirna. Indahnya pemandangan yang dia lihat menghipnotisnya. Coba lihat wanita-wanita Mesir
saat Yusuf keluar dan mereka sedang membuka buah dengan pisau mereka, akhirnya buah yang diiris sudah nggak ada lagi, tangan mereka yang mereka iris. Sementara mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ini cerita Allah dalam Al-Quran. Kenapa tidak merasakan apa-apa? Saking ruginya pejamkan mata walau hanya sebentar ketika Yusuf lewat. Mulut menganga lebar, mata terbelalak, tangan terus bekerja. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Mereka terus melihat dan menatap Yusuf. Sampai ke sana Yusuf balik-balik. Mereka terus mengiris-iris kulit telapak tangan mereka. Darah udah berserakan, mereka kayak terhipnotis habis, Pak. Sampai hilang Yusuf, baru menjerit semuanya, Pak. Tapak tangannya sudah berserakan dagingnya di meja. Sudah tidak merasakan rasa sakit. Begitulah sakitnya sakaratul maut, menjadi sangat kecil sekali rasa sakitnya ketika melihat pemandangan surga. Dan rata-rata, Pak, seluruh orang yang syahid, Bapak akan lihat wajah mereka itu senyum. Wajah mereka senyum, seperti tertawa. Tutup. Kaum muslimin yang kami muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yujaru min azabil qabri, orang yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela dan menegakkan kalimat Allah, dia akan bebas sebebas-bebasnya daripada urusan yang berat di alam kubur. Nggak ada tanya jawab, tidak ada malaikat mungkar nakir yang akan mensoalnya, tidak ada azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar, Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya dari ketegangan dan ketakutan memuncak di padang mahsyar. Orang-orang pada ketakutan, dia nyantai aja. Kenapa? Dia yang sudah dijamin aman. Alangkah indahnya syahid itu ya. Yang keempat, wa yudha'u faw'ala ra'sihi taj al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta. Yang satu butir berlian itu, seandainya bumi dengan segala harta kekayaannya dijual untuk membeli satu butir itu, tidak akan mampu dibeli, saking mahalnya harganya. Itu diletakkan di kepalanya. Kemudian yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih, Allah berikan kepadanya wewenang untuk menolong dan membela 70 orang karib kerabat yang dulu dekat dengannya di dunia. Kalau bapak punya menantu dan dia mujahid, maka bahagialah. Sempat dia syahid, bapak tertolong, istri bapak tertolong, kakek, ayah ibu bapak tertolong, kakek buyut bapak tertolong, cucu-cucu bapak ke depan tertolong oleh dia seorang, Pak. Ini orang sekarang malah keberatan anaknya jadi mujahid. Nah, jangan jadi mujahid ya, kamu teroris, nah. Nggak kepikir oleh dia betapa tertolongnya dia nanti. Kalah hafiz Quran, Pak. Kalah hafiz Quran oleh seorang mujahid yang syahid. Kalau hafiz Quran hanya bisa menolong 10 orang karib kerabat, sementara yang syahid bisa menolong 70 orang karib kerabat. Subhanallah. Yang keenam, wa yuzawwaju ithnatani wasab'ina hura'in min huri'in. Dia akan dinikahkan nanti dengan 72 orang bidadari tercantik surga. Allahu Akbar, lebih daripada poligami, Pak. 72 orang bidadari surga bagi yang syahid. Oke. Inilah yang pertama dimasukkan ke dalam surga, mereka-mereka yang syahid. Yang kedua, yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga adalah abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Tisunya habis. Abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Seorang budak sahaya yang dikuasai oleh majikannya, diberi beban tugas pekerjaan yang berlapis-lapis, tidak putus-putusnya. La yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Sesibuk apapun dia tetap menomorsatukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun dia, jazakumullah khairan barakallahu fik. Sesibuk apapun dia, ketika panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia sudah meninggalkan apapun kesibukannya.
apapun resikonya, walaupun dia dimarah, didamprat, digebukin oleh sama majikan, pokoknya sholat nomor satu. Ketika dia tahu mana-mana perintah Allah dan itu wajib dan dia bisa melakukannya, dia tidak akan tunda-tunda. Allah nomor satu baginya. Nah ini coba bandingkan Pak, orang yang menomor satukan Allah padahal dia punya kegiatan yang paling sibuk, orang-orang ini untuk zaman sekarang masuk dalam hitungan hadis ini. Bapak punya atasan, bapak punya bos, bapak punya komandan. Selaku bawahan kan harus patuh kepada apa kata atasan, apa kata bos. Dan silahkan, selama bukan maksiat dan dosa pada Allah, patuhilah, tidak ada masalah. Cuma ketika Allah pemanggil, sang atasan memanggil orang yang mendahulukan panggilan Allah dan dia siap untuk menerima caci makian dan apapun sanksi, maka orang macam ini nanti di akhirat diberi penghargaan oleh Allah, dia paling dikedepankan untuk masuk surga duluan. Apa kesibukan Bapak? Hitunglah apa kesibukan Bapak. Nah yang paling merasa sok sibuk nanti adalah yang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden merasa sibuk. Hamba dulu sibuk, ya Allah, banyak punya pekerjaan ini, banyak yang harus dikejarkan, banyak ini, banyak itu. Allah akan tantang orang ini di hadapan hambanya, yaitu Sulaiman alaihissalam. Kayaan mana orang di bumi, orang-orang yang sok merasa kaya lalu dia sibuk dengan kekayaannya, perusahaannya dan sana-sana, sehingga waktu saya hampir-hampir tidak ada. Ya Allah, Engkau yang sibukkan saya dulu di dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Mohon pengertianmu ya Allah, please. Dihadapkan dia dengan Sulaiman. Kira-kira kayaan ente atau dia? Ini Sulaiman, orang terkaya di alam semesta sampai hari kiamat, nggak ada yang mampu menandinginya Pak. Ketika berhadapan dengan penguasa yang merasa sibuk dengan pemerintahannya, dengan kekuasaannya, dihadapkan dengan Sulaiman, sibukan mana ente dengan dia? Tinggian mana jabatan ente dengan dia? Terdiam Pak. Ketika ditandingkan dengan Sulaiman alaihissalam, terdiam. Ketika berhadapan dengan orang yang mengaku dia punya banyak aset, dia punya banyak ini, dihadapkan dengan Sulaiman, diam. Harusnya kita yang mempunyai kebijakan, mampu memutuskan, kita yang meminta memutihkan, kita yang pimpinan, kitalah yang paling cepat memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah. Bahkan seluruh pegawai stop kerja, sholat bagi yang muslim. Kan begitu Pak? Harusnya begitu. Ini enggak, kita ngejar target ya, jangan sampai. Padahal Allah akan berkahi waktu Pak. Waktu yang antara zuhur ke asar biasanya hanya selesai 100 umpamanya kan, tapi karena kita mengindahkan sholat, mengindahkan syahadat Allah, maka insya Allah dalam waktu yang lebih terpotong sedikit gara-gara sholat itu, Allah akan jadikan kita ini mampu mengerjakan sampai 150. Allah akan berkahi, Allah akan berkahi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini dia seorang budak yang punya atasan, tetapi kesibukannya dari pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan atasan tidak menjadikan dia menelantarkan kewajiban utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini cara hidupnya dan cara beragamanya, Allah dulukan dia masuk ke dalam surga. Karena di dunia dia dulu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru punya sawit 5 hektar, sok sibuk. Baru punya ayam 10.000 ekor, sok sibuk. Sehingga telantar sholatnya, sering tertunda-tunda. Apalagi orang-orang yang di Jakarta nih, aduh ya Allah kasihan amat, habis waktunya di jalan Pak, habis waktunya di jalan. Orang azan asar dia masih di jalan, azan maghrib dia masih di jalan, udah selesai azan isya baru nyampe rumah, 2 jam di jalan, nanti pergi pulang, habis umurnya. Mungkin kalau dihitung mana yang paling banyak umurnya habis di jalan, sholatnya banyak telantar. Bagaimana kita menjawab di hadapan Allah nanti? Makanya bagaimanalah bapak kami atau saudara kami berusaha, Ustaz Zul tinggallah di Jakarta Ustaz, saya masih pikir 1000 kali untuk tinggal Jakarta. Selalu saya katakan, habis umur saya nanti di jalan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, yang ketiga, ini yang dulu masuk surga, fakirun muta'affifun dzu'in. Siapkan Al-Qur'annya. Mana Al-Quran? Siapkan Al-Qurannya. Fakirun muta'affifun dzu'iyalin. Seluruh orang-orang yang di dunia dulu dia fakir, sangat-sangat miskin, bahkan terlalu miskin, la yushghiluhu riqqud dunya,
muta'affif dzu'iyal. Lihat surat Al-Baqarah ayat 273. Sebelum kita baca, dengarkan dulu uraian saya sebentar. Standby-kan halaman Al-Qur'annya terbuka dulu. Orang fakir yang punya tanggungan keluarga, bininya 1, anaknya 5, bininya 2, anaknya 13. Dia punya tanggungan keluarga, sementara dia kondisinya mungkin jatuh bangkrut, fakir habis-habisan, tapi dia orang yang soleh, orang yang taat, dan dia pantang meminta-minta. Ini, jangan jadikan kefakiran kita, kemiskinan kita alasan untuk kita menengadahkan tangan. Orang yang di dunia menjaga harga dirinya daripada meminta memohon belas kasihan, dia tidak mau, sepahit apapun keadaannya dia coba bertahan. Dan ini yang dibuat oleh seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat tidak ada yang mau menengadahkan tangan kemana-mana, itu nggak mau Pak, apalagi untuk dirinya. Kalau untuk agama sih oke, untuk Islam sih oke, tapi untuk dirinya sorry. Lihat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah istrinya, berhari-hari sampai lebih 9 hari mereka tidak makan kecuali hanya minum air yang ada. Ali terus menjajakan tenaga kasarnya, siapa yang mau diangkatkan barang, kasihlah saya 1 butir kurma, nggak apa-apa. Menantu Nabi kayak gitu Pak. Dicari tidak ada. Saat itu ekonomi umat sedang pahit dan sedang sulit. Sampai-sampai Hasan Hussein, air liur mereka tuh kayak kering Pak, saking beratnya keadaan. Tapi nggak pernah mereka minta-minta, nggak pernah kaum muslimin. Bahkan para sahabat ketika sholat berjamaah dengan Nabi, di dalam hadis Sahih Bukhari, ada yang berjatuhan 1, 2, 3, 4 di musim-musim beratnya ekonomi Pak, kelaparan. Yang jatuh itu sedang sholat tuh belabap, nggak meninggal sih, tapi udah lemas, nggak sanggup berdiri lagi. Yang lain sedang menggigil kakinya menahan beratnya lapar. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dilihat oleh orang, Nabi Muhammad kok pinggangnya normal aja. Ternyata tidak Pak. Nabi lihatkan, buka jubahnya, kalian lihat, Nabi sedang mengikat di perutnya beberapa batu yang diikat kencang-kencang dengan tali, sehingga itulah yang menahan perut beliau. Lapar beberapa hari nggak makan, tapi mereka pantang minta-minta. Pantang minta-minta. Fakirun muta'affif dzu'iyal. Orang-orang fakir yang punya tanggungan hidup sementara dia tidak mau minta-minta. Nah, orang macam ini Pak, inilah orang yang prioritas menerima infak, sedekah, zakat mal dari kita. Orang yang macam ini, bukan orang yang datang ke kantor RT, ke rumah Pak RW, ke rumah Pak Lurah, ke kantor Pak Lurah, lalu ambil surat miskin, lalu datang ke rumah-rumah orang kaya. Pak, zakat nih, surat kami miskin. Bu, zakat nih, kami miskin. Bukan yang begitu yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah yang bersembunyi di balik kemiskinan mereka dan tidak mau menampakkan. Kalau perlu di luar kelihatan necis, padahal sebenarnya mereka sudah sangat keropos ekonominya. Dan mereka soleh, mereka taat. Keluarga macam ini yang jadi prioritas Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak orang macam itu di zaman ini Pak Ustadz? Ada. Kami selalu tiap tahun punya catatan dari keluarga-keluarga yang paling miskin Pak, yang ada dalam catatan kami. Ada 32 keluarga kakak, memang miskin habis, sementara mereka pantang minta-minta dan mereka soleh, mereka taat. Sepahit apapun keadaannya, anak-anak mereka tetap mereka usahakan mendidiknya dan menyekolahkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, rata-rata para ulama itu fakir. Rata-rata para ulama itu fakir. Dan mereka sebenarnya Pak, kalau diiming-imingi duit pun mereka tidak begitu menarik baginya duit, karena mereka lah contoh paling teladan dalam masalah kezuhudan. Tidak menarik bagi mereka. Cuma jangan sampai mereka dibiarkan sengsa. Lihat nih ayat yang saya minta tolong dibuka tadi. Lihat Al-Quran surat surah Al-Baqarah 273. Silakan dibuka Al-Qurannya. Tolong dibacakan terjemahannya. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Sebentar. Berinfaklah kamu kepada fuqara, orang-orang fakir yang mereka terikat di jalan Allah. Terikat dalam perjuangan, habis waktunya untuk mengajar umat, habis waktunya untuk mendidik, habis waktunya untuk dakwah. Terus mereka tidak dapat berusaha lagi, nggak bisa dagang, nggak bisa usaha, nggak bisa menggaleh. Kenapa? Habis waktunya untuk ngurus umat, mencerdaskan umat.
Nah, ini pernah saya buat, pernah saya katakan pada Bapak Ibu semua, pengalaman hidup pribadi saya. Pengalaman hidup pribadi saya, Pak. Awalnya saya dikejar-kejar perusahaan, ya, jadi manajer sini, jadi pimpinan di sini, saya ceritakan. Akhirnya gimana kaum muslimin, saya lepaskan semua. Lalu saya hidup mulai dari nol banget. Dengan kasur masih di lantai. Satu lemari dan beberapa perkakas alat dapur. Cuma itu yang saya punya. Saya tinggal di pavilion rumah orang. 3 tahun saya seperti itu, Pak. Saya mulai berusaha. Akhirnya saya bisa mandiri. Mulai terkumpul sedikit uang, saya bekerja sama dengan orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Saya titipkan dana 45 juta ke tangannya. Alhamdulillah, ditipu saya, Pak. Bangkrut langsung. Khalas. Saya jual motor yang ada, saya jual mobil yang ada. Saya mulai beli lahan tanah yang luasnya hanya 3.000 meter, yang sudah ada kandang ayamnya, yang saya ceritakan. Lalu saya gigih di situ, Pak. Siang malam saya bersama ayam. Dari 1.500 naik ayam saya, terus naik sampai ke tingkat 4.500. Saya punya ayam petelur, Pak. Beberapa kandang mulai berdiri. Tapi, Pak, 1 tahun hampir saya tidak berdakwah. Pulang ke rumah langsung kena ayam, pulang ke rumah langsung kena ayam. Tinggal kewajiban saya mencerdaskan umat, tinggal kewajiban saya menyebarkan ilmu. Padahal Allah memberi saya kemampuan untuk menyampaikan ilmu, tetapi saya sembunyikan kemampuan itu. Alasan saya harus mampu dulu. Saya tidak boleh hidup mengandalkan amplop, dan saya harus jadi orang kaya. Setelah itu saya akan berdakwah. Itu bahasa para dai-dai yang idealis, Pak. Ketika itu saya masih muda sekali, usia saya baru 28, 29, 30 tahun lah kurang lebih. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, menjerit umat. Banyak datang permintaan, kenapa Ustaz tidak mau lagi diundang? Kenapa Ustaz tidak mau lagi memberikan kami ilmu? Kenapa Ustaz tinggalkan kami? Di batin saya juga menjerit. Akhirnya saya tidak mampu menahan, seperti ada teriakan-teriakan besar di dalam jiwa saya yang memaksa saya harus berubah. Saya jual semuanya. Saya katakan pada istri, bersiap-siaplah hidup berpahit-pahit. Saya jual semuanya. Saya jual kandang saya jual ayam saya belikan mobil Panther Touring yang megah, yang mewah, supaya mampu berjalan jauh, Pak. Nah, saya beli itu, apa kata orang-orang yang memang dalam hatinya ada penyakit, dari malu Ustaz tu dapat oto sarancak tu. Tahu artinya? Dari mana nih Pak Ustaz bisa beli mobil semewah itu? Mobil Panther Touring. Nggak tahu dia kita jual kandang. Kita jual sumber penghidupan kita jual ayam kita beli mobil. Udahlah nggak nolong, ribut lagi. Dari mana tuh Ustaz? Duitnya tuh dari mana tuh? Ini penyakit, Pak. Makanya kata Buya Hamka, kalau ulama di Sumatera Barat tetap tinggal di Sumbar, dunia tidak akan kenal kepadanya. Tapi kalau ulama di Sumbar mau meninggalkan Sumbar, dunia akan kenal dengannya. Saya bukan mencari terkenal gitu, Pak. Tapi betul, hidup jadi ulama di Sumbar itu pahit. Pahit. Bagus, sekali lagi saya lanjutkan kaum muslimin. Jadi tinggal dakwah, tinggal kewajiban saya. Nah, ketika saya fokus dakwah, punya kesempatan nggak saya dagang di pasar? Punya kesempatan nggak saya buka usaha ini, buka usaha itu? Punya kesempatan nggak? Kalau saya bukan termasuk orang yang diberi oleh Allah rezeki berbicara, berdakwah sehingga saya digemari, saya disukai, dengan itu saya banyak jadwal, dengan itu juga maaf maka muslimin, maaf dengan itu saya mendapatkan pemasukan yang cukup besar, lalu dengan itulah saya bisa menghidupi sebahagian daripada keluarga saya, 2/3-nya untuk biaya pesantren, untuk biaya dai-dai kita yang tidak mampu, Pak. Supaya Bapak tahu, kalau Pak ingin lihat ke rumah saya, silahkan lihat rumah saya. Kecil, petak kecil, satu untuk satu istri dan anak-anak. Kami nggak punya apa-apa yang dikatakan hitungan orang kaya punya, Pak. Meja pun nggak punya, kursi pun nggak punya. Ya, itu apa bagi kita dunia. Tapi Bapak jangan lihat penampilan saya di luar, keren. Tapi cukup, bagi kehidupan saya sudah cukup, lebih daripada cukup. Anak-anak saya terbiayai seluruhnya oleh saya. Istri-istri saya terbiayai. Cuma banyak ustaz-ustaz yang tidak Allah berikan rezeki seperti saya. Dan mereka ada dalam ruang lingkup saya. Mereka fakir. Mereka yang paling berhak untuk ditolong. Kalau tidak dengan infak kita fisabilillah, setidaknya yang wajib dikeluarkan itu adalah kotoran harta kita, zakat mal. Keluarkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi coba lihat umat, coba perhatikan umat, tanda akhir zaman,
wantasyara syuh, sangat menyebar kebakilan di tengah-tengah umat. Yang nggak bakhil tertolong, seperti Ustadz Arifin, alhamdulillah berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Seperti Agim berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Seperti Yusuf Mansur berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Bersama Ustaz Zul ada nggak? Ada, alhamdulillah, bukan nggak ada. Tetapi memang di kota ini yang paling banyak orang-orangnya. Di daerah payah. Semoga tersinggung orang daerah. Memang saya rasakan payah di daerah. Di Jakarta banyak orang-orang beriman. Di daerah ada orang beriman, tetapi tidak banyak. Orang Islam banyak. Ya. Lanjut terjemahannya. Mereka tidak dapat berusaha dengan ini. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya akan memelihara diri dari minta-minta. Orang-orang awam yang nggak tahu keadaannya nyangka orang kaya. Kenapa? Tampilannya keluar bagus, seolah-olah dia kaya, padahal dia sangat miskin. Dia pantang minta-minta dan dia tidak pernah menyebutkan saya susah. Sudah sekian hari nggak makan, oh sorry, dia tidak akan pernah menyebutkan itu. Tidak akan pernah menyebutkan itu. Semiskin apapun, kalau dia orang beriman yang soleh, dia tidak akan pernah menyebutkan, apalagi ulama, Pak. Baik kaum muslimin kami muliakan, fakir, semiskin apapun kita, jangan pernah meminta-minta. Sepahit apapun hidup kita, tahan, usahakan. Allah subhanahu wa ta'ala jamin untuk kita paling di depan masuk surga. Ini yang ketiga. Oke?